bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan. Tepuklah tangan, nyanyi sukaria, sebab besar kasih setianya. Angkatlah hati jiwa, mohon rahmat berlimpah, agar kita pun pantas berkenan kepadanya. Satukan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu warga, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus beserta kita. Romo, Bapak, Ibu Guru, pegawai, serta sahabat-sahabat Xaverian yang terkasih dalam Tuhan. Setiap bulan September, gereja secara khusus mengajak umat untuk memberi perhatian lebih pada kitab suci melalui kegiatan-kegiatan pembacaan, permenungan, dan pendalaman kitab suci, baik secara pribadi maupun bersama di lingkungan atau komunitas. Sebagai sebuah komunitas beriman, hari ini kita membuka bulan Kitab Suci Nasional tahun 2023 dengan tema Allah Sumber Kasih dan Keselamatan. Tema ini mengingatkan kita bahwa Allah kita selalu mengasihi dan mencintai kita. Kita juga akan mendalami tema ini dengan mengambil teks dari kitab Yunus dan Yoel, agar kita sekalian dipantaskan dan berkenan di hadirat Tuhan dalam ibadat pembukaan BKSM. Marilah terlebih dahulu kita menyadari diri sebagai orang berdosa dan dengan rendah hati memohon pengampunan dari Tuhan Sang Pengasih dan Penyayang. Doa tobat. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim mengasihani kita, mengampuni segala dosa kita, dan mengantar kita kepada kehidupan yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Engkaulah sumber segala kebaikan. Penuhilah hati kami, keluarga besar SMPK Santo Fransiskus Xaverius Ruteng, dengan kasih akan nama-Mu. Dan semoga dengan bertambahnya kesalehan kami, Engkau menumbuhkan kebaikan dalam diri kami, dan dengan tetap tekun kami menjaganya. Engkau berkenan memelihara kebaikan yang telah Kau ajarkan melalui sabda-Mu, yang akan kami renungkan sepanjang bulan September ini. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, kami ingin
agar kalian mengetahui tentang orang-orang yang sudah meninggal dunia, supaya kalian jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena kalau kita percaya bahwa Yesus telah wafat dan bangkit, maka kita percaya juga bahwa semua orang yang telah meninggal dunia dalam Yesus akan dikumpulkan oleh Allah bersama dengan Yesus. Hal ini kami katakan kepadamu seturut sabda Allah ini. Kita yang hidup dan masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali takkan mendahului mereka yang sudah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberikan, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, Tuhan sendiri akan turun dari surga. Dan mereka yang meninggal dalam Kristus Yesus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup dan masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Kristus di angkasa. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan. Tuhan akan datang menghakimi dunia dengan adil. Tuhan akan datang menghakimi dunia dengan adil. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Kisahkanlah karya-karyanya yang ajaib di antara segala suku. Tuhan akan datang menghakimi dunia dengan adil. Sebab maha besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Ia lebih dahsyat daripada segala dewata. Sebab segala Allah para bangsa adalah hampa, tetapi Tuhan, dialah yang menjadikan langit. Tuhan akan datang menghakimi dunia dengan adil. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biarlah gemuruhlah laut serta segala isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang ada di atasnya, dan segala pohon di hutan bersorak-sorai. Tuhan akan datang menghakimi dunia dengan adil. Biarlah mereka bersukacita di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Tuhan akan datang menghakimi dunia dengan adil. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh Tuhan menyertai aku. Aku diutus Tuhan untuk mewartakan kabar baik kepada orang-orang miskin. Haleluya, Semoga Tuhan beserta kita. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali
peristiwa, datanglah Yesus di Nazaret, tempat ia dibesarkan. Seperti biasa, pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat. Yesus berdiri, hendak membacakan kitab suci. Maka diberikan kepadanya kitab Nabi Yesaya. Yesus membuka kitab itu dan menemutkan ayat-ayat baru. Roh Tuhan ada padaku, sebab aku diurapinya untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan aku diutusnya memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, kepada orang-orang buta, serta membebaskan orang-orang yang tertindas. Aku diutusnya memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu dan mengembalikannya kepada pejabat. Lalu ia duduk dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Kemudian Yesus mulai mengajar mereka. Katanya, pada hari ini genaplah ayat-ayat kitab suci itu pada saat kalian mendengarnya. Semua orang membenarkan Yesus. Mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Lalu mereka berkata, bukankah ia anak Yusuf? Yesus berkata, tentu kalian akan mengatakan pepatah ini kepadaku. Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini, di tempat asalmu ini. Segala yang kami dengar telah terjadi di Kapernaum. Yesus berkata lagi, aku berkata kepadamu, sungguh tiada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia, terdapat banyak wanita janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan untuk salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang wanita janda di Safrat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, tetapi tiada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain Naaman, orang Syria itu. Mendengar itu, sangat marahlah semua orang di rumah ibadat itu. Mereka bangkit, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Romo, Bapak Ibu Guru, pegawai, serta sahabat-sahabat Saverian yang terkasih dalam Tuhan. Gereja Katolik menetapkan bulan September sebagai bulan yang istimewa bagi kita untuk mengakrabi sabda Tuhan secara lebih mendalam,
baik secara pribadi maupun secara bersama. Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2023 mengajak kita sebagai umat Gereja Katolik di Indonesia untuk merenungkan sosok Allah, Sang Pencipta, sebagai sumber kasih dan keselamatan. Bersama Nabi Yunus, kita akan merenungkan sosok Allah, Sang Pencipta, sebagai sumber kebenaran yang penuh rahmat dan kerahiman, yang meminta pertobatan para pendosa, menganugerahkan pengampunan, dan melepaskan hukuman. Sementara itu, Nabi Yoel di tengah komunitas Israel yang sedang mengalami keputusan, bersukaran, dan ratapan karena kehilangan harapan, menyatakan bahwa Allah itu ada dan hadir di antara umatnya. Pengasih dan penyayang, panjang, sabar, dan berlimpah kasih setia, dan berbelas kasihan kepada umatnya. Karena itu, dalam 4 pertemuan mingguan, secara khusus kita akan membaca, mempelajari, dan merenungkan secara berurutan kasih Allah yang menggerakkan evangelisasi diri, menggerakkan pertobatan, menyelamatkan, dan mempersatukan. Romo, Bapak, Ibu Guru, pegawai, serta sahabat-sahabat Xaverian yang terkasih dalam Tuhan. Melalui bacaan Injil yang telah diperdengarkan kepada kita tadi, kita juga diajak untuk belajar dari Yesus dalam menghadapi peristiwa penolakan. Dalam kisah Injil tadi, tampak jelas bahwa orang-orang di kampung halaman Yesus tidak mau mengakui dan menolak bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Hal tersebut terjadi karena keterbatasan pengetahuan mereka tentang Yesus. Mereka hanya melihat Yesus sebagai anak Yusuf yang merupakan masyarakat biasa. Sikap penolakan itu semakin memperkuat perkataan Yesus yang mengatakan bahwa tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Kita semua pasti pernah merasakan pengalaman ditolak atau tidak dihargai oleh orang-orang di sekitar, termasuk orang-orang yang dekat dengan kita. Banyak alasan yang menjadi penyebab mengapa seorang bisa ditolak, seperti perbedaan status sosial, rasa cemburu, atau bahkan karena kebenaran yang mengusik perasaan orang lain, dan bahkan juga karena iman kita kepada Yesus. Ketika kita menghadapi situasi demikian, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita harus merasa kecewa, marah, atau bahkan membenci orang-orang yang telah menolak kita? Kita harus tetap belajar dari sikap Yesus untuk menghadapi penolakan. Sebagai murid Yesus, kita diajarkan untuk menjalani kehidupan dengan penuh cinta dan kasih sayang. Meskipun terkadang kita menghadapi banyak penolakan dengan berbagai alasan, seperti ungkapan kebenaran yang kita katakan
melakukan kebaikan, atau menyatakan iman kita. Sekalipun kita telah ditolak dan tidak dihargai, jangan pernah lelah. Kita harus tetap belajar dari sikap Yesus untuk menghadapi penolakan. Kita harus melakukan hal yang terbaik dan berkenan kepada Tuhan. Dengan cara ini, hati kita akan tetap merasa damai dan akhirnya kita dapat merasakan sukacita yang diberikan Tuhan bagi hidup kita. Tuhan memberkati. Saudara-saudari terkasih, setelah mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, marilah kita mengungkapkan iman kita kepada Tuhan dengan berdoa. Aku percaya. Doa ini. Saudara-saudari terkasih Tuhan yang bersabda, setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa dengan perantaraan Yesus Kristus Putranya, agar kita mampu menyertainya dalam langkah hidup kita. Bagi Bapa Suci, para uskup, imam, dan pemimpin umat, semoga mereka mampu memberi teladan dan menjadi saksi bagi umatnya dalam hal menyangkal diri dan memanggul salib. Marilah kita memohon. Bagi para pemimpin dan tokoh umat yang dijauhi serta dicemooh karena mewartakan keadilan dan kebenaran, semoga Allah menyertai mereka supaya tetap tabah, setia, dan tetap berjuang mempertahankan keadilan dan kebenaran. Marilah kita memohon. Bagi mereka yang berkekurangan, miskin, dan terlantar, semoga Allah Bapa memberikan kekuatan dan ketabahan kepada mereka dalam keadaannya sekarang ini, agar segera terbebaskan dari penderitaan dan kesulitan hidup. Marilah kita memohon. Bagi lembaga pendidikan SMPK Santo Fransiskus Xaverius Rute, semoga dengan merenungkan sabda Tuhan dalam bulan Kitab Suci Nasional tahun 2023 ini, lembaga pendidikan ini selalu membangun persaudaraan hidup yang dilandasi sabda Tuhan dan mewujudkannya dalam karya pelayanan yang nyata, terutama dalam seluruh proses pendidikan di lembaga ini. Marilah kita memohon. Bagi kita semua yang hadir di sini, semoga kita berani menyangkal diri dan memanggul salib sehari-hari, sehingga layak mempersembahkan diri sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan pada Allah. Marilah kita memohon.
sejenak untuk menyampaikan permohonan kita masing-masing di dalam hati. Marilah kita memohon. Marilah kita menyatukan doa-doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, terhambatkan segala kepadamu, di atas bumi segala surga, berilah kami pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni kesalahan kepada kami, dan jangan masukkan kami dalam penjara, tapi bebaskanlah kami dari segala dosa. marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, oleh penyelenggaraan-Mu, kami telah datang mengangkat hati untuk berdoa kepadamu. Membuka bulan Kitab Suci Nasional tahun 2023 melalui ibadat ini. Kami mengalami kebesaran kasih dan kedamaian yang datang daripadamu. Semoga kasih dan kedamaian-Mu senantiasa mengiringi setiap langkah hidup kami semua. Bila kami menyimpang dari jalan-Mu, tuntunlah kami kembali dalam rangkulan kasih-Mu. Semoga kasih dan kedamaian yang telah Engkau hadirkan bagi kami dalam ibadat ini dapat kami nyatakan dalam kehidupan pribadi kami sehari-hari, dalam keluarga, dalam gereja, dan dalam masyarakat, agar dengan itu nama-Mu dipuji dan dimuliakan selalu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan sepatah kata doa dari Romo Elri. Yang saya kasihi dan saya hormati para bapak ibu guru, para tenaga pendidikan, yang saya kasih dan saya hormati juga secara istimewa para siswa-siswi sekalian, singkatnya seluruh keluarga besar SMPK Santo Fransiskus Xaverus Ruteng. Selamat pagi untuk kita semua. 3 detik saya minta kepada kita semua untuk tersenyum dulu. Saya lihat dari tadi ini muka kita itu ya cukup tegang. Ya. Kita sudah dikuatkan dengan santapan rohani tadi melalui renungan yang begitu luar biasa. Kita tepuk tangan dulu ya, untuk pemimpin ibadat kita dan juga DPJ yang sudah memimpin kita dalam ibadat sabda pagi hari ini. Bahwa tadi sudah ditekankan ada satu pesan yang begitu berarti untuk kita harus berani menjadi saksi Kristus teristimewa di tengah zaman ini. Ada satu kisah kecil ketika saya mendengarkan renungan yang begitu luar biasa. Diceritakan bahwa seorang romo di dalam satu kapela kecil bersama 10 orang umat hendak merayakan perayaan Ekaristi harian pada pagi hari. Ketika hendak mengawali perayaan itu dengan lagu pembuka, tiba-tiba 2 orang bertopeng masuk, menodongkan senjata laras panjang. Mereka berteriak, "Kalau kalian tetap melanjutkan perayaan Ekaristi ini, saya tembak kalian semua." 8 orang umat lari terbirit-birit. "Tolong, tolong, mata kami hotonggah." Begitu tersisa romo, 2 orang umat, dan 2 orang bertopeng itu. Kemudian mereka melepaskan topengnya dan berkata, "Romo, mari kita lanjutkan perayaan ini." Mereka yang pura-pura beriman kepada Kristus sudah lari terbirit-birit. Kami juga mau datang misa tadi, dan senjata yang kami todong itu senjata mainan. Para bapak ibu guru, para siswa, siswi sekalian yang saya
kasihi dan saya hormati. Santo Hieronymus, seorang tokoh besar dalam gereja Katolik dan juga orang kudus, pernah mengungkapkan demikian: ignoratio scripturarum, ignoratio Christi est. Tidak mengenal kitab suci sama artinya tidak mengenal Kristus. Ungkapan Santo Hieronymus ini sesungguhnya mau mengajak kita semua, teristimewa kita sebagai umat beriman Kristiani yang percaya kepada Kristus, untuk senantiasa mengakrabkan diri dengan kitab suci. Bukan saja kita diajak untuk menjadi pembaca, menjadi pendengar, tetapi yang paling penting adalah kita dipanggil dan diajak untuk menjadi pelaku sabda Tuhan itu sendiri. Artinya apa? Ketika kita membaca sabda Tuhan yang tertuang di dalam kitab suci, sesungguhnya kita dipanggil untuk berjuang dan berusaha sekeras mungkin untuk menjadi pelaku sabda, mewartakan kasih Allah di tengah-tengah dunia melalui tutur kata dan perbuatan kita yang baik, yang membawa keselamatan bagi sesama. Dan hari ini secara kelembagaan sebagai satu lembaga pendidikan SMPK Santo Fransiskus Xavierus Ruteng, kita secara bersama membuka secara resmi Bulan Kitab Suci Nasional dalam lingkup lembaga pendidikan kita dengan tema yang sudah disodorkan, Allah sebagai sumber kasih dan keselamatan. Itu artinya bahwa tema ini menjadi landasan pijak untuk kita semua sebagai satu keluarga besar SMPK Santo Fransiskus Xavierus Ruteng ini, untuk sama-sama berjuang menjadi saksi kasih Allah yang berdaya menyelamatkan bagi siapa saja yang kita jumpai dan kita layani. Ketika kita merenungkan secara lebih mendalam tema ini, Allah adalah sumber kasih dan keselamatan, sesungguhnya juga mau menyadarkan kita bahwa berhadapan dengan Allah Sang Pencipta yang juga merupakan sumber kasih dan keselamatan, kita ini adalah pribadi-pribadi yang tidak luput dari dosa dan kekurangan. Dan dalam konteks lembaga pendidikan, kita juga seringkali terjerumus di dalam dosa-dosa yang kita lakukan setiap hari, entah kita sebagai tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan juga teristimewa sebagai siswa dan siswi. Oleh karena itu, di dalam satu bulan permenungan kita merenungkan secara istimewa sabda Allah, sabda Tuhan yang tertuang melalui kitab suci. Di sana ada pesan pertobatan untuk kita semua. Mari kita kembali ke jalan yang benar, ketika mungkin di dalam seluruh pesiaran kita selama ini ada dinamika naik turun, ya, pasang surut kehidupan kita sebagai kaum terdidik dan terpelajar. Kita dipanggil untuk bertobat, untuk senantiasa menciptakan iklim kasih yang berdaya menyelamatkan, pertama-tama dari komunitas akademik SMPK Santo Fransiskus Xavierus Ruteng ini. Melalui hal yang sederhana, mencintai kedisiplinan, ya, itu yang paling utama. Karena ketika kedisiplinan sudah mendarah daging di dalam diri kita, untuk aspek yang lainnya itu akan berjalan dengan sendirinya, dan tentunya pasti akan berdaya menyelamatkan. Itu saja satu dua hal yang ingin saya sampaikan di momen istimewa ini, pembukaan Bulan Kitab Suci Nasional dalam konteks kita sebagai satu keluarga di lembaga pendidikan ini. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudari terkasih, marilah kita memohon berkat Tuhan melalui tangan imam kita, Romo Elri. Tuhan bersamamu, kita sekalian dan seluruh pergumulan kita di bulan Kitab Suci